Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan perenungan kita untuk malam hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Kecenderungan seorang manusia adalah dia mementingkan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan itu semua berorientasi kepada kita, kepada saya. Dan seringkali sebagai seorang manusia, kita ingin dipuji. Kita ingin mendapatkan banyak penghargaan. Kita ingin mendapatkan reward atas apa yang kita lakukan. Tidak hanya di dalam keluarga, tidak juga di dalam tempat kita bekerja, tetapi kadang di dalam pelayanan pun kita ingin dipuji dan mendapatkan penghargaan atas apa yang kita lakukan. Sekali lagi, seorang manusia selalu berorientasi untuk dirinya sendiri. Nah, bacaan kita pada malam hari ini, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara pada ayat 22, di situ Tuhan memulihkan Israel, tetapi bukan untuk kepentingan bangsa Israel sendiri. Kalau kita baca di ayat 22, dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa ketika ia membawa pulang umatnya dari pembuangan, itu bukan untuk mereka, bukan untuk kepentingan mereka, bukan untuk bangsa yang tegar tengkuk itu. Di ayat 22 dikatakan semua itu dilakukan Tuhan untuk memulihkan kekudusan namanya. Kekudusan nama Tuhan sendiri. Kenapa? Karena nama Tuhan pada saat itu sudah dinajiskan oleh bangsa Yehuda. Dengan semua dosa-dosa yang mereka lakukan. Nama Tuhan itu sudah jelek. Sehingga Tuhan mau memulihkan kekudusan namanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kita temukan di ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Ya. Di ayat 24 di situ dikatakan Tuhan menjemput mereka dari Babel dan membawa mereka kembali ke negerinya. Itu cara Tuhan. Yang berikut ayat 25, Tuhan mentahirkan mereka dari segala kenajisan dosa. Itu yang dilakukan Tuhan. Dan di ayat 26, umat dikaruniai hati yang baru dan roh yang baru, yaitu ketaatan kepada Allah. Yang berikut ayat 27, agar mereka tetap taat, mereka memperoleh Roh Kudus di dalam diri mereka, supaya hidup mereka betul-betul dipulihkan. Dan di ayat 28 dan 30 di situ dikatakan, karena gandum yang melimpah, pohon-pohon kembali menghasilkan buah, tidak lagi kelaparan. Semua itu dilakukan Tuhan supaya dipulihkannya kekudusan nama Tuhan. Atas apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada saat itu, dengan keberdosaan mereka, dengan kesalahan mereka, nama Tuhan yang sudah jelek, sudah rusak, sudah dipermalukan itu, maka Tuhan melakukan banyak hal agar bangsa ini dipulihkan kembali. Ada beberapa poin penting Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Ayat 24, di situ dikatakan bahwa mereka dibawa kembali ke negeri, dibebaskan dari bangsa Babel. Lalu juga di ayat 25 di situ dikatakan Tuhan mentahirkan mereka dari segala kenajisan. Ayat 26 mereka juga dikaruniai hati yang baru supaya mereka hidup taat. Ayat 27 mereka memperoleh Roh Kudus dalam diri mereka supaya mereka juga hidup dalam kekudusan. Dan di ayat 28 sampai 30 mereka diberikan sekali banyak berkat supaya mereka tidak hidup di dalam kelaparan. Nah, apa tujuan pemulihan? Tujuan pemulihan tadi kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah supaya nama besar Tuhan itu tetap kembali kudus. Malam ini dalam perenungan kita,
kita memahami bahwa apa yang dilakukan Tuhan pada saat itu adalah Tuhan memberikan yang terbaik kepada umatnya. Di dalam hidup kita ada banyak yang diberikan oleh Tuhan dan tanpa kita sadari bahwa itulah rencana yang terbaik yang Tuhan boleh berikan di dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat semuanya itu bukan orientasinya kepada kita, tetapi kepada Tuhan saja. Kepada nama Tuhan yang kudus, yang dipermuliakan, yang begitu baik, begitu kasih kepada kita. Jadi apa yang dilakukan Tuhan kepada kita bukan berpusat kepada kita, tetapi kembali lagi berpusat kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang maha besar, kepada Tuhan yang maha kasih, sehingga kita sebagai manusia yang sering kali melakukan dosa, seharusnya kita malu kepada Tuhan. Atas apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita sampai hari ini, begitu banyak yang Tuhan boleh berikan dan lakukan kepada hidup kita, kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, kepada usaha kita, kepada kesehatan kita. Dan ternyata di situ menunjukkan bahwa Tuhan itu maha baik, begitu mengasihi kita, tetapi terkadang kita membalasnya, kita melakukan banyak sekali dosa dan kesalahan. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini, apa yang boleh kita terima daripada Tuhan, biarlah kita selalu terus mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita terus merenungkan betapa kita bangga punya Tuhan yang begitu hebat di dalam kehidupan kita, yang terus boleh memberkati kita, yang boleh terus menguatkan kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita dimampukan untuk melakukan segala banyak perkara yang ada di dalam kehidupan kita, terkhusus kita ada di masa-masa yang dikatakan sulit, dikatakan berat. Ada banyak tantangan yang kita boleh alami sampai pada hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Tetapi kita yakin dan percaya, kita tidak terpusat kepada diri kita sendiri, tetapi kita hanya berpusat kepada Tuhan. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita hanya minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sehingga selayaknya kita minta kekuatan hanya kepada Tuhan. Hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga betul-betul nama Tuhan saja yang dipermuliakan, bukan kita. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita kembali, dan kita berdoa bagi banyak orang. Kita berdoa juga para tim medis yang boleh terus bertugas. Kita berdoa juga untuk para pemimpin daerah yang boleh terus juga menjaga dan memberikan banyak sekali aturan-aturan yang harus boleh kita sepakati bersama untuk kita patuhi. Dan juga kita berdoa untuk gereja kita yang boleh terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita akan masuk dalam program-program baru untuk kita boleh membantu jemaat dan juga orang-orang di sekitar kita. Kita juga boleh terus berdoa bagi jemaat yang sakit, yang terus ada dalam proses pemulihan. Dan kita juga berdoa bagi anak-anak kita yang masih terus boleh belajar dari rumah. Kita berdoa bagi suami atau istri kita yang masih bekerja. Kita berdoa untuk semua orang yang boleh bekerja keras untuk melawan COVID-19 ini, termasuk kita yang boleh terus ada di dalam rumah, sehingga kita boleh banyak menyelamatkan orang lain dengan hal-hal yang sederhana yang boleh kita lakukan dalam proses melawan COVID-19 ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.